Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Sahabat MKTP dimanapun berada, bersyukur kita hadir pada waktu sepertiga malam ini. Ini adalah waktu yang utama, ini adalah waktu yang sangat berharga, yang tidak semua orang bisa bangun, bisa melaksanakan aktivitas, ibadah, dan amal soleh seperti yang kita lakukan saat ini. Sepertiga malam adalah waktu terbaik untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertiga malam saat diturunkannya para malaikat, sepertiga malam saat dikabulkannya setiap doa, sepertiga malam saat diampuninya setiap dosa, sepertiga malam saat malaikat mengaminkan siapa di antara hamba Allah yang memohon ampun kepada Allah, mengaminkan siapa di antara hamba Allah yang berdoa kepada Allah untuk meminta sesuatu. Ini adalah saat berharga, namun sayang tidak semua orang faham dan memanfaatkan momen kesempatan ini, dan berlaku sepanjang malam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Yanzulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya." Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam. Hina yabqa thulusul lail. Kapan turunnya? Hina yabqa thulusul lail, ketika tersisa sepertiga malam. Jadi kalau kita bagi malam ini ke dalam tiga bagian, ada awalul lail, ada awsatul lail, dan ada akhirul lail, atau disebut dengan istilah lain zaufil lail, penghujung malam, maka sepertiga malam terakhir inilah waktu yang utama. Inilah saat yang paling berharga bagi kita. Maka kemudian Rasulullah melanjutkan dalam hadis itu, yaqulu man yad'u fastajabulah wa yas'alni fa'ituhu wa yastaghfiruli fa'aghfir lahu. Allah kemudian berfirman, Allah menyampaikan seruannya kepada kita hamba-hambanya, yang disampaikan redaksi ini oleh Rasulullah SAW. Mayyad'uni fastajib lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan jawab dia, maka aku akan kabulkan dia. Wa man yas'alni fa'u'tiyahu. Dan siapa yang memohon kepadaku, maka aku akan beri dia. Wa yastaghfiruni faghfir lahu. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dia. Sahabat MKTP, lewat hadis ini ada tiga tawaran dari Allah, ada tiga peluang yang bisa kita ambil. Bahkan mungkin boleh kita katakan tantangan dari Allah, seolah-olah Allah menantang, siapa hambaku di sepertiga malam akhir ini yang bangun, di sepertiga malam ini datang menemuiku, menghadap kepadaku, meminta kepadaku, maka aku beri. Seolah-olah Allah mengatakan, hambaku, apa yang kau inginkan, apa yang kau butuhkan, apa yang kau minta, silakan. Masya Allah. Kita ilustrasikan manusia saja. Kalau ada orang baik, lalu kemudian orang itu menawarkan kepada kita sesuatu yang apa saja dia punya. Ayo datang ke rumahku. Nih di rumahku ada, mau makanan disiapkan, mau minuman disiapkan, mau pulang bawa oleh-oleh silakan. Ada kendaraan mau dibawa, diambil silakan. Di sini ada perhiasan yang indah. Kalau mau silakan bawa pulang. Di sini ada uang yang banyak. Kalau butuh silakan bawa. Apa yang kita lakukan? Tentu kita sangat antusias, tentu kita sangat ingin, dan tentu kita akan mengambil apapun yang kita butuhkan. Nah, sepertiga malam adalah waktu yang berharga. Seperti Allah menawarkan semua itu bagi hambanya yang ingin memanfaatkan sepertiga malam untuk mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tiga tadi, ya. Yang pertama adalah man yad'uni fastajib lahu. Siapa
yang berdoa kepadaku, maka aku akan ijabah, maka aku akan kabulkan. Ini poin pertama. Maka jangan kita lewatkan, jangan kita tidak ambil kesempatan ini untuk berdoa di sepertiga malam. Tentu berdoa dimanapun boleh, dimanapun baik, dimanapun bisa kita lakukan. Tetapi ada kekhususan di sepertiga malam, peluang diijabahnya jauh lebih besar. Peluang dikabulnya lebih terbuka. Karena Allah sendiri yang menantang kepada kita untuk berdoa kepadanya. Allah sendiri yang meminta dan membukakan pintunya selebar mungkin untuk kita berdoa meminta kepada Allah di sepertiga malam itu. Fastajib lahu. Ya, kita mungkin ada pertanyaan, ini akan dikabul enggak doa saya? Bisa jadi sepanjang doa itu kebaikan akan dikabul. Sepanjang doa itu maslahat dikabul. Tetapi terkadang ada yang membuat doa kita terhalang. Apa? Dosa, kesalahan, keburukan, kemaksiatan kita menghalangi dosa-dosa kita untuk sampai doa kita, dengan dosa itu menghalangi sampainya doa kita kepada Allah, diijabahnya doa-doa kita. Tetapi sepertiga malam seolah-olah Allah abaikan keburukan kita tadi, seolah-olah Allah lupakan segala dosa dan kemaksiatan tadi, bahkan Allah membuka peluang untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Maka yang pertama, manfaatkan sepertiga malam, waktu yang utama ini untuk kita berdoa kepada Allah, meminta apapun yang kita butuhkan, baik urusan dunia, terlebih lagi urusan akhirat. Kita diberi kesempatan yang terbuka, maka kesempatan ini jangan sampai kita abaikan. Perbanyak doa di sepertiga malam, karena ini saat mustajab, saat Allah turun ilas sama'id dunya, hina yabqa sulusul akhirah, sulusul lailil akhirah, saat Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam akhir ini. Yang kedua adalah dalam hadis ini disampaikan, man yas'alni fa'u'tiyahu, barang siapa yang meminta kepadaku maka aku akan penuhi permintaannya. Kita dalam hidup ini banyak sekali kebutuhan kepada Allah, baik butuh secara lahir maupun secara batin. Kita membutuhkan harta yang cukup untuk bisa hidup lebih nyaman. Kita membutuhkan bagi yang belum menikah bertemu dengan pasangan kita. Kemudian yang sudah menikah menginginkan memiliki keturunan dan anak. Bagi yang sudah berkeluarga ingin punya rumah, ingin punya kendaraan, ingin punya tanah, dan seterusnya. Tentu ini manusiawi dan kita membutuhkan semua ini agar kehidupan kita bisa kita jalani dengan baik dan tetap menjadi penambah iman dan peningkat amal soleh kita. Tentu semua itu akan kita dapatkan kalau kita sungguh-sungguh minta kepada Allah. Karena Allah mau memberi. Man yas'alni fa'utiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Kalau ada orang yang dermawan, dia punya uang, setiap kita minta dia kasih. Setiap kita mohon, dia beri. Setiap kita butuh, dia penuhi. Tetapi yang namanya manusia, dia pasti akan ada jenuhnya. Ya, minta ke kita, itu lagi. Sekali mungkin kita dikasih, minta yang kedua kali masih dikasih, minta ketiga kali masih diberi, keempat kali sudah mulai memberinya berkurang, kelima kali dia sudah enggan, keenam kali sudah bosan dan nggak ngasih lagi. Itu manusia. Tapi Allah sebaliknya, makin diminta Allah makin memberi. Malah banyak dalam hidup kita yang tidak pernah kita minta Allah beri. Ya, kita tidak pernah minta bernapas, tapi setiap hari kita dikasih napas sehingga kita bisa bernapas dengan lega. Setiap hari kita bisa menghirup udara segar, kita bisa melihat alam ini dengan indah, kita bisa merasakan panas dingin dalam tubuh kita. Ini nggak pernah kita minta. Bahkan kalau harus kita minta satu persatu semua kebutuhan tubuh kita, tidak akan pernah cukup waktu untuk kita memintanya. Saat kita makan,
Kita minta, ya Allah, gerakan lisan saya, gerakan lidah saya, gerakan gigi untuk mengunyah, turun ke tenggorokan, ke kerongkongan, turun ke lambung, ke usus, semuanya kita nggak tahu. Tapi Allah sudah beri. Yang tidak kita minta saja Allah beri, Allah cukupi, Allah limpahkan kepada kita, apalagi yang kita minta. Yang kedua, meminta ini adalah bagian dari amal soleh. Kalau mungkin saya sudah berdoa tapi belum diijabah, saya sudah minta kepada Allah tapi belum diberi. Mungkin ada orang yang kemudian putus asa. Untuk apa saya berdoa? Toh berdoa juga belum terkabul, belum doa juga belum diberi. Ingat, dengan doa saja kita sudah jadi amal soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, doa kita termasuk di sepertiga malam. Katanya sepertiga malam mustajab. Saya sudah doa tapi belum dikabul juga di sepertiga malam. Kita harus yakin bahwa satu, doa pasti dikabul. Yang kedua, Allah akan kabul sesuai dengan waktu, kesempatan, tempat yang tepat bagi kita. Boleh jadi kita doanya hari ini tapi Allah kabulnya bulan depan. Doanya saat ini, Allah kabulnya minggu depan. Doanya sekarang, dikabulnya 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun ke depan. Kenapa? Allah tahu yang tepat buat kita. Jadi jangan dipahami ketika man yas'alni fa'utiyahu. Ketika kita berdoa lalu Allah beri, langsung saat itu minta, saat itu diberi. Mungkin bisa saja terjadi pada satu kondisi, tapi di kondisi yang lain, bisa saja Allah simpan. Pengabulannya bisa minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun ke depan. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Contoh ya, ilustrasinya seorang anak masih kecil, dia belum butuh pisau. Anak itu minta pisau. Orang tuanya nggak ngasih. Kenapa? Bukan ini anaknya minta pisau. Karena anak itu belum butuh. Kalau dia dikasih pisau, dia membahayakan buat dirinya. Bisa membahayakan orang lain. Maka diberilah pisau sesuai kebutuhan. Kalau anak itu mau mengiris bawang, mau mengiris makanan, mengiris buah, kalau sudah cukup dan sudah paham apa itu fungsi pisau, dan dia bisa mengendalikan dirinya. Sama, kenapa kita minta doa hari ini tapi Allah belum beri? Padahal ini doanya sepertiga malam. Allah tahu yang tepat bagi kita, Allah tahu saat yang tepat pengabulan itu. Yang kedua, bisa saja doa yang kita panjatkan tidak dikabul di dunia. Saya sudah doa, bahkan saya sepertiga malam khusus doanya, tapi kenapa nggak dikabul juga? Tapi kenapa belum juga terwujud apa yang saya inginkan? Tapi kenapa belum diberi juga apa yang saya minta? Boleh jadi Allah menyimpan itu sebagai tabungan kita. Kan kita senang kalau hidup ini punya tabungan, punya deposito, punya simpanan, ya kita nyimpan uang terus saja diisi, apalagi yang isinya orang lain, sudah ditransfer ya, sudah diisi ya, begitu kita buka tabungan, lumayan besar. Nah, nanti ada tabungan pahala yang banyak bagi kita, tabungan pahala yang melimpah bagi kita, yaitu lewat doa-doa kita. Ketika di dunia belum diijabah, ketika di dunia kita berdoa belum dikabul, ketika kita meminta belum diberi. Padahal janji Allahnya, man yas'alni fa'utiyahu, siapa yang meminta kepadaku aku beri. Ternyata Allah berkehendak itu jadi amal soleh kita yang tersimpan menjadi pahala di akhirat nanti. Oleh karena itu, sepertiga malam manfaatkan, jangan pernah berhenti untuk meminta kepada Allah, karena Allah Maha memberi. Bahkan bisa jadi yang kita nggak tahu, yang merasa kita tidak butuh, padahal itu sangat kita butuhkan, dan Allah tahu, Allah beri tanpa kita harus minta. Di antaranya, mari kita hidupkan sepertiga malam dengan berdoa kepadanya. Sahabat MKTV, yang ketiga lewat doa sepertiga malam ini, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini, Rasulullah menyampaikan dalam hadis qudsi atau firman Allah, yang ketiga adalah man yastaghfiruni faghfirullah. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku, fa'aghfirullah, maka aku akan ampuni dia.
Maka manfaatkan sepertiga malam ini untuk mohon ampun. Kita manusia tidak lepas dari salah dan dosa. Kita manusia tidak ada yang steril dari dosa dan kesalahan. Beruntungnya Allah membukakan pintu taubat bagi kita, pintu ampunannya diantaranya melalui istighfar kepadanya. Maka manfaatkan sepertiga malam untuk mohon ampun. Kalau kita di siang hari melakukan banyak kesalahan, mata tidak terjaga, lisan tidak terkendali, telinga asal dengar saja, tangan dipakai yang ngambil bukan hak kita, kaki melangkah ke tempat yang tidak baik, siang hari ada keburukan, ada kesalahan, ada dosa, maka sepertiga malam kita mohon ampun sungguh-sungguh. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, di antara ciri orang yang muttaqin, di antara ciri orang bertakwa adalah wabil asharihum yastaghfirun. Ketika sepertiga malam, waktu sahur, waktu sepertiga malam seperti saat ini, yastaghfirun, mereka memohon ampun kepada Allah. Itu ciri orang yang bertakwa, ciri yang muttaqin. Karena dia yakin tidak ada yang lepas dari salah dan dosa. Ya, di antara orang yang tidak mau beristighfar, tidak mau memohon ampun, dia merasa bahwa saya punya dosa apa? Kenapa saya harus istighfar segala? Dia sudah dua kesalahannya. Dia tidak beristighfar dari kesalahan dan dia merasa tidak punya salah. Padahal tidak ada yang punya salah. Tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan, tidak ada manusia yang steril dari dosa. Harusnya berbanyak istighfar. Disengaja atau tidak disengaja, besar atau kecil, sedikit atau banyak, manusia tidak ada yang steril. Rasulullah lah yang punya gelar maksum, Rasulullah yang memiliki gelar sudah diampuni dosanya, tetapi Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari minimal 70 sampai 100 dalam sehari beliau membaca istighfarnya. Karena Rasulullah SAW yastaghfiru mi'ata marrah yauman. Dalam sehari Rasulullah minimal 100 kali. Yang tidak pernah punya dosa, yang tidak punya salah, yang kalaupun berbuat dosa dan salah ada jaminan maksum, pasti diampuni dosanya. Kita yang banyak salah, banyak dosa dan tidak ada jaminan maksum, lalu kemudian kita tidak istighfar, lalu dari mana jalan lagi kita mohon ampun kepada Allah? Maka ayo sepertiga malam kita bangun, sepertiga malam manfaatkan selain salat beribadah kepada Allah, melakukan salat tahajud, qiyamul lail, salat di sepertiga malam adalah kita sungguh-sungguh bertobat dari dosa dan kesalahan kita. Istighfar. Sahabat MQ bisa punya target istighfar. Ya, sehari bisa mungkin 100 kali, 200 kali, 1000 kali. Bahkan bisa lebih karena dosa kita boleh jadi lebih banyak dari istighfar kita. Kadang istighfar saja kita perlu diistighfari. Artinya istighfarnya kita nggak sungguh-sungguh. Lisan membaca istighfar tapi mata masih tetap maksiat. Lisan beristighfar tapi telinga masih tidak terjaga. Lisannya istighfar tapi hatinya nggak ingat kepada Allah untuk mohon ampun kepadanya. Maka berusahalah istighfar. Mungkin juga ada pertanyaan, gimana lisannya istighfar tetapi hatinya tidak, masih lebih baik. Ya, walaupun tentu yang terbaik hatinya selalu ingat kepada Allah walaupun lisannya mungkin melakukan urusan dunia. Itulah Rasulullah. Kana yanamu qalbahu, kana yanamu ainahu wala yanamu qalbahu. Rasulullah itu yanamu ainahu, ketika Rasul tidur, tertidur matanya, wala yanamu qalbahu, tetapi tidak tertidur hatinya. Kita bahkan kadang-kadang mata melek, mata tidak tidur, tetapi hatinya yang tidur. Bagaimana kalau berupaya baru lisan saja, hatinya belum, masih lebih baik daripada kita tidak sama sekali. Karena nanti dari lisan akan terbiasa, akan turun ke hati, dan hati kita akan merasakan istighfar itu sesuatu yang nikmat yang kita butuhkan. Sahabat MK dimanapun berada, mari kita manfaatkan sekali lagi sepertiga malam untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kembali kepada hadis yang kita bahas ini, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa sulusul akhirah, sulusul lailil akhirah. Turun Tuhan
kita Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Yaqulu may yad'uni fastajib lahu. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan ijabah. Wa man yas'alni fa'atiyahu, siapa yang meminta kepadaku aku akan beri. Wa may yastaghfiruni faghfir lahu, dan siapa yang memohon ampun kepadaku maka aku ampuni dia. Mudah-mudahan kita termasuk kepada orang yang tergolong bisa menghidupkan sepertiga malam di setiap malam-malam kita, terlebih di bulan Ramadan seperti ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, hapus segala dosa kami, tutup segala aib kami. Saat ini saat mustajab ya Allah, saat Kau turunkan para malaikat. Ampuni sebanyak apapun dosa kami, hapus sekelam dan sehitam apapun masa lalu kami ya Allah. Terimalah segala taubat kami, bersihkan hati kami dari segala dosa dan kesalahan. Kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat MK, milikilah semangat untuk senantiasa bangun di sepertiga malam. Ramadan melatih kita bangun di sepertiga malam, dan nanti kita lanjutkan setelah Ramadan ini berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.